Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Oleo Pradi dan di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah melaksanakan magang mandiri di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2025 genap. Dan saat ini saya sedang bersama dengan, oke boleh Kak? Baik, saya Rizky Saputri, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah. Oke baik, yang kita tahu nih Kak ya, kalau Kak Rizky ini kan sudah magang di Fakultas FISIP, dan di sini saya ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan dengan Kak Rizky nih. Oke, dari yang pertama nih ya Kak, apa saja yang harus dipersiapkan syarat-syaratnya untuk magang di lab komunikasi? Baik, untuk syarat-syaratnya itu sudah tersebar di pamflet Instagram FISIP ya. Kemudian itu salah satunya surat rekomendasi dari Ormawa yang diikuti, kemudian surat keaktifan juga itu dilampirkan. Oh, cukup banyak Kak ya, untuk siapkan. Oke baik, siapa aja sih Kak yang bisa mendaftar magang mandiri ini di lab komunikasi ini Kak? Untuk yang bisa daftar di sebagai staf lab komunikasi ini mahasiswa FISIP, selingkuh FISIP, tapi karena ini fokusnya ke lab komunikasi, jadi fokusnya ke Prodi Ilmu Komunikasi dari semester 3 sampai 5 dan gitu. Dan tadi itu Kak Rizky magang pada saat semester berapa itu? Di saat semester 6. Ya, untuk lokasi ini Kak, kira-kira lokasi di mana Kak ya? Sama Kak magang di lab komunikasi ini. Baik, untuk lokasi kegiatan magang itu tepatnya di lab komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMB. Namun selain itu kita juga membantu di bagian prodi. Kemudian kalau ada kegiatan yudisium kita juga membantu di bagian tempat yudisium ataupun aula. Cukup sibuk juga ya sama magang di FISIP Kak ya. Pasti pada saat pendaftarannya ada waktunya juga Kak ya. Itu tuh waktu pendaftaran itu kapan ya Kak? Dan juga pelaksanaan magang itu biasanya berlangsung pada bulan berapa? Ya, untuk waktu pendaftarannya itu dimulai dari di waktu kita mau liburan itu, kemudian sekitar jarak semingguan untuk waktu pendaftaran akan disebarkan informasi tentang yang lolos berkas, kemudian ada seleksi, wawancara, tes, dan yang terakhir juga wawancara ke bagian pihak dekan, juga wakil dekan. Menurut Kak Rizky nih sebagai mahasiswa yang sudah magang mandiri di FISIP, menurut Kak Rizky nih, mengapa sih mahasiswa itu perlu untuk magang di lab komunikasi? Bukan hanya untuk di lab komunikasi, tetapi di sekitar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu, selain mendapatkan wawasan tentang dunia kerja, kita juga bisa mendapatkan relasi dari dosen-dosen prodi lain, kemudian mahasiswa lain, serta kita juga mendapatkan manfaat yaitu konversi mulai dari PKL, kemudian beberapa dari mata kuliah. Berarti magang ini cukup banyak Kak ya, benefit yang didapatkan. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, bagaimana sih proses magang ini berlangsung termasuk tugas dan pendampingan dari staf lab tersebut? Untuk prosesnya itu saya sebagai staf itu dapat bukan menggantikan untuk menjelaskan sebagai dosen ya, tapi menjelaskan apa sih tugas yang untuk mahasiswa tersebut apabila dari K-Lab itu tidak ada. Misal saya menjelaskan tugas tersebut yang sudah diberikan kepada saya untuk menjelaskan ke mahasiswa. Kemudian selain itu, tugas saya untuk meliput kegiatan seputar tentang FISIP. Seperti misalnya kita membuat lab, di situ kita upload informasi-informasi yang dilakukan. Oke, baik. Dari penjelasan dari Kak Putri tadi, ini berarti magang di FISIP ini juga menjadi rekomendasi juga ya Kak ya, untuk adik-adik di bawah kita untuk mau magang di FISIP, karena benefit yang kita dapat juga banyak, selain relasi tapi juga pengalaman yang sangat berharga. Oke Kak Rizky, terima kasih banyak sudah mau diwawancarain. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya wawancarai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.